Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video terbaru kami. Kali ini kami akan membahas mengenai cara untuk membuat penomoran pada persamaan rumus secara otomatis. Nah, di sini saya udah punya rumus sebagai contoh aja. Nah, oh ya, buat penulisan rumus kita bisa menggunakan bantuan tabel. Nah, jadi sebenarnya ini sebenarnya tabel 3 kolom. Nah, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Fungsinya hanya untuk membantu aja sih biar lebih rapi dan lebih rumusnya itu ada di tengah, tepat di tengah. Oke, ini opsional ya. Lalu kita langsung masuk ke bahasan pembuatan nomor secara otomatis. Jadi, misalkan kita udah menuliskan rumus yang kita maksud. Nah, ini rumusnya. Lalu di sini penomorannya kita masih buat secara manual ya. Nah, cara untuk membuat secara otomatis, caranya kita bisa klik reference. Kita klik reference, lalu kita pilih insert caption. Nah, di sini tertera caption. Captionnya namanya figure 1 ya. Nah, kita buat new label. Labelnya juga figure. Nah, kita buat new label. Nah, labelnya karena tipe penulisan nomor kita itu menggunakan buka kurung dan tutup kurung. Nah, makanya kita bisa memberikan labelnya itu awal ini buka kurung ya. Klik OK. Nah, untuk nomornya, di sini tertera 1, kita bisa pilih format nomornya, bisa menggunakan angka Romawi maupun angka biasa. Tapi di sini kita menggunakan angka yang biasa ya, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Ketika kita udah semua, kita klik OK. Nah, di sini udah tertera ya. Udah tertera angka 1 kecil di sini. Nah, kita bisa lengkapin. Atau kita lengkapin tutup kurungnya di persamaan tadi di awal, itu nggak apa-apa. Lalu, ketika kita udah bentuk kayak gini, kita bisa tempatkan sesuai dengan tempat yang kita tuju di sini ya. Kita bisa paste, lalu kita atur dengan sesuai. Kita ubah fontnya, udah Times New Roman, terus font size-nya kita besarkan menjadi 12, warnanya hitam, dan kita buang bold-nya. Dan letakkan rata kanan tengah. Oke. Satu udah ya. Nah, ini udah jadi udah berhasil. Bedanya kalau kita buat otomatis dan enggak, kita bisa ceknya kalau kita sorot. Nah, di sini udah highlight abu-abu ya. Oke, penomoran ini sangat dibutuhkan buat penulisan di bab 2. Nah, biasanya dalam bab 2 itu juga kita sering merujuk ke suatu rumus-rumus gitu kan. Nah, seperti ini kan, dalam model persamaan 1. Nah, model persamaan 1. Nah, ini kita memanggil. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan memanggil rumus 1 itu kita hubungkan secara otomatis. Nah, caranya masih sama. Kita tempatkan spasi di mana kita mau meletakkan angka, lalu klik reference lagi, lalu pilih yang cross reference. Kalau tadi kita mau masukin, kita masuk insert. Kalau kita mau memanggil, itu cross reference. Oke. Nah, di sini reference type-nya kita pilih yang buka kurung. Nah, di sini tertera caption kita. Karena kita baru memasukkan satu rumus, jadi di sini hanya ada satu. Oke, kita pilih yang satu, insert, lalu close. Nah, di sini tertera angka 1. Nah, ini bisa disesuaikan. Oke, lanjut. Untuk yang persamaan kedua, kita udah punya persamaan, nah terus di sini kita membuat persamaan baru, nomor baru maksudnya. Oke, di sini caranya sama, klik reference, lalu insert caption, dan di sini otomatis sudah berubah jadi 2. Nah, sudah berubah jadi 2, kita bisa lengkapin sama tanda tutup kurung. Oke, ini kita oke. Lalu kita pindahkan ke tempat yang sesuai. Dan kita bisa atur format tulisannya, atau kita bisa manfaatin format painter. Ya, format painter biar langsung berubah. Oke. Lanjut, untuk rumus 3, 4, 5, dan 6, caranya tetap sama. Oke, kalau kita udah selesai mengubah, kita bisa format sekaligus ya. Masih sama, kita pakai format painter. Oke, udah berubah. Lanjut, ini merujuk ke persamaan 2 dan persamaan 6. Caranya sama kayak tadi. Reference, lalu cross reference, lalu di sini udah ada persamaan rumus 1 sampai 6. Karena tadi kita merujuk ke persamaan 2, kita bisa klik 2, insert, lalu close. Begitu juga dengan 6. Cross reference, pilih 6, insert, close. Juga dengan 1. Cross reference, lalu 1, insert, dan close. Nah, kita bisa sesuaikan. Nah, sekarang yang nomor 7. Nomor 7 sama.
Oke, nomor persamaan kita udah selesai diubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tapi misalkan kita punya kasus, ternyata persamaan kita ini ada yang salah, atau ada yang dihapus, atau ada penambahan rumus di antara dua rumus gitu. Misalkan, untuk persamaan 3, ternyata letak dia bukan di sini. Misalkan, jadi kita pindahkan X, Ctrl X ke, ternyata letak yang sebenarnya ada di sini urutannya. Ketika kita mengerjakan secara manual, tentu hal ini akan menyulitkan kita untuk mengganti satu persatu, apalagi untuk di persamaan di kalimat-kalimat merujuknya ya. Nah, jadi di sini ketika kita akan mengganti, kita cukup melakukan update aja di sini. Kita sorot di bagian angkanya, update field. Nah, tadi 1, 2, 4, sekarang berubah langsung 1, 2, 3. Begitu juga dengan seterusnya ya. Update field. Karena kita tadi yang berubah itu rumus ketiga, maka rumus yang setelahnya juga pasti akan berubah. Nah, ini untuk rumus 6, kita update dan menjadi rumus 5. Oke, gitu. Lalu, semisal, ini kan rumus-rumus biasanya ada di bab 2. Biasanya di bab 3 juga kadang kita masih merujuk ke persamaan awal, persamaan inti di bab 2. Jadi, di bab 3, kita juga bisa menggunakan cross reference di sini. Kita pakai seperti tadi, kita klik reference, lalu kita klik cross reference, lalu pilih ke persamaan yang kita maksud. Tadi persamaan 7 kan. Jadi kita pilih persamaan 7. Insert dan close. Nah, di sini. Jadi, persamaan rumus yang kita maksud. Nah, ketika biasanya kan kalau bab 3 dan bab 2 itu udah terpisah beberapa halaman kan ya, udah jauh gitu. Nah, ini kita kalau mau mengecek secara otomatis seperti apa bentuknya, kita bisa dengan tanpa scrolling, kita cukup tekan kontrol dan klik nomornya. Kita akan diarahkan ke rumus yang kita tuju. Nah, ini kita langsung diarahkan ke persamaan rumus nomor 7. Nah, gitu teman-teman cara untuk membuat penomoran secara otomatis. Oke, cukup sekian video singkatnya. Terima kasih yang sudah menyimak, dan nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.